Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Gani Griastana, NIM 1817041148. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Indeks Tunggal pada Saham Indeks MNC 36 di Bursa Efek Indonesia. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, yakni dari pengukuran rasio antara investor keseluruhan dan jumlah penduduk di Indonesia, bahwasannya mencerminkan angka jumlah investor yang ada di Indonesia hanya 2,2% saja. Hal ini apabila diperbandingkan dengan negara lain seperti Singapura dan juga Malaysia tentu sangat jauh, dikarenakan Singapura jumlah investornya dari jumlah keseluruhan penduduk mencapai 26% dan juga Malaysia mencapai 9%. Hal ini dapat dikatakan bahwasannya negara Indonesia masih sangat rendah di dalam jumlah investor. Solusi yang dapat ditawarkan ialah mengedukasi masyarakat dengan cara memberikan pengetahuan bagaimana cara berinvestasi, serta agar masyarakat tidak bingung bagaimana cara menentukan investasi. Fenomena ini dapat dimanfaatkan dengan mempelajari pembentukan portofolio optimal dengan model indeks tunggal sebagai acuan di dalam memilih saham dalam berinvestasi. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, entitas manakah yang mampu menyusun portofolio ideal dari saham yang tercantum pada indeks MNC 36 dalam rentangan waktu Mei 2018 sampai April 2021. Yang kedua, seberapakah skala pendanaan atau proporsi dana yang mesti disalurkan pada setiap entitas dalam penyusunan portofolio optimal. Yang ketiga, apakah jika menerapkan penyusunan portofolio optimal dengan model indeks tunggal mampu memberikan return ekspektasi yang tinggi serta resiko yang rendah. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni dibagi 3. Yang pertama, untuk menjabarkan serta menetapkan entitas dalam penyusunan portofolio optimal dari setiap saham yang tercatat di indeks MNC 36 di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis seberapa besar proporsi dana atau skala dana setiap saham dalam pembentukan portofolio optimal. Dan yang ketiga, yakni apakah fungsi penyusunan dari portofolio optimal akan mampu memberikan atau menumbuhkan return ekspektasi dan juga risiko yang lebih rendah. Terdapat manfaat pada penelitian ini yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, yakni manfaat teoritis. Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa cerminan ataupun saran di dalam kemajuan ilmu manajemen berfokus dalam ilmu investasi serta ilmu penyusunan portofolio. Yang kedua, yakni manfaat praktis. Dalam studi ini diharapkan dijadikan sebagai petunjuk pertimbangan terhadap investor saat pengambilan keputusan investasi, sehingga pengalokasian dana serta proporsi saham yang tepat dapat dicapai oleh seorang investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Dalam penelitian ini terdapat 2 teori yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada keputusan investasi dan yang kedua ada teori portofolio. Yang pertama, keputusan investasi. Yang akan saya jelaskan di sana ialah mengenai langkah-langkah bagaimana investor di dalam menentukan keputusan investasi yang tepat agar investasi yang diambil oleh investor mampu selaras dengan keinginan para investor. Dari langkah-langkah tersebut, tujuannya sudah jelas, yakni mencapai bagaimana keputusan dari investor untuk berinvestasi, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan agar para investor tidak ragu di dalam berinvestasi, serta mampu menetapkan keputusan yang tepat terhadap tujuan investasinya. Yang kedua, ada teori portofolio. Dalam teori portofolio yang saya jelaskan dalam kajian teori penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu ada teori portofolio model Markowitz dan juga model indeks tunggal. Model Markowitz merupakan model yang dikemukakan oleh Markowitz pada tahun 1952 yang menggunakan parameter-parameter sesuai dengan analisis yang ditetapkan di dalam saham. Namun analisis di dalam model Markowitz ini terdapat analisis yang lebih kompleks karena terdapat lebih banyak perhitungan serta tidak memperhatikan excess return to beta. Sedangkan model indeks tunggal yang dikemukakan oleh William Sharpe merupakan perkembangan dari model Markowitz dan
Bila dilihat bahwasannya model indeks tunggal menanamkan perhitungan yang lebih sederhana daripada model Markowitz, namun tidak menghilangkan parameter yang ada di model Markowitz. Sehingga dalam penelitian ini, model indeks tunggal dipakai sebagai acuan atau alat untuk mengukur portofolio optimal. Model indeks tunggal ini juga dapat mengeliminasi saham yang tidak termasuk di dalam portofolio optimal. Jadi, model indeks tunggal dipakai dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, yakni mengolah data berupa angka yang selanjutnya akan dideskripsikan serta menjabarkan dari entitas manakah yang nantinya akan membentuk portofolio optimal, serta proporsi dana dari setiap saham tersebut, dan juga memberikan gambaran bagaimana return ekspektasi yang dihasilkan serta risiko yang diberikan oleh acuan dari metode penelitian model indeks tunggal ini. Subjek penelitiannya yakni saham perusahaan yang tergolong dalam indeks MNC 36 dan objek penelitiannya adalah pembentukan portofolio optimal. Selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah populasi penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan ialah saham indeks MNC 36 yang secara konsisten berada pada indeks selama periode penelitian. Terdapat 14 saham yang bertahan selama periode penelitian dan ini akan dijadikan sebagai populasi penelitian. Dikarenakan pada indeks MNC 36 tersebut akan selalu dievaluasi setiap 6 bulan sekali untuk memperbarui kinerja saham serta bagaimana keadaan saham tersebut apakah layak dimasukkan di dalam indeks ataupun tidak. Selanjutnya, kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan di sini kita pertama akan membahas tentang return ekspektasi, varian, dan juga standar deviasi. Dari 14 saham populasi saham tersebut, hasil dan pembahasannya, ERI menunjukkan angka return ekspektasi, varian menunjukkan angka resiko, serta standar deviasi menunjukkan variasi dari harga saham tersebut. Dari yang kita lihat bahwasannya ERI atau angka return ekspektasi yang menunjukkan angka positif akan dimasukkan ke dalam perhitungan selanjutnya di dalam perhitungan excess return to beta dan cut off rate. Selanjutnya, dari 14 saham tersebut akan dieliminasi beberapa saham yang memiliki nilai angka negatif dan akan dikeluarkan dari perhitungan selanjutnya. Dari data angka tadi, yaitu ERI, varian, dan standar deviasi, sekarang kita akan masuk kepada hasil perhitungan excess return to beta dan cut off rate. Dari 14 saham tersebut, dipilihlah 7 saham yang menunjukkan angka positif dari ERI-nya. Lalu, kita akan melihat dari ke-7 saham ini, nilai ERB atau excess return to beta dan cut off rate. Nilai dari ERB yang menunjukkan angka positif juga selanjutnya akan diteruskan di dalam penghitungan selanjutnya, sedangkan angka atau saham yang menunjukkan angka negatif akan dikeluarkan dari perhitungan selanjutnya. Dan nilai cut off rate nantinya di perhitungan selanjutnya akan dijadikan sebagai nilai cut off point. Namun nilai cut off point tersebut ialah dari nilai tertinggi dari cut off rate. Dan di sini nilai tertingginya adalah 0,00377, yaitu yang dimiliki oleh kode saham ANTM atau Aneka Tambang. Selanjutnya, saya akan menjabarkan dari hasil perbandingan ERB atau excess return to beta dan cut off point. Dari ke-7 saham tadi sudah dikeluarkan 4 saham yang memiliki nilai negatif. Dari saham teratas yang sudah memiliki nilai positif yakni ANTM, BBCA, dan BBRI, yakni lebih tinggi dari nilai cut off point yang sudah kita tentukan tadi, bahwasanya nilai cut off point adalah 0,00377. Jadi dari ketiga saham tersebut yakni ANTM, BBCA, dan BBRI menunjukkan angka ERB yang lebih tinggi dari cut off point. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ketiga saham tersebut, Antam, BBCA, dan BBRI, yakni merupakan saham yang dijadikan sebagai kandidat portofolio optimal. Adapun hasil perhitungan dari skala tertimbang dan proporsi dana dari ketiga saham yang telah membentuk portofolio optimal. Dari kode saham Antam, BBCA, dan BBRI, BBCA lah yang menempati urutan pertama dari proporsi dana yang tertinggi, yakni sebesar 57,2%.
Hal ini didasarkan oleh nilai ZI dan WI dari saham tersebut. Yang kedua, yakni ada saham Antam, aneka tambang, yang memiliki proporsi dana sebesar 39,08%. Dan yang paling rendah, yakni saham BBRI, yakni sebesar 3,7% saja. Dan jika diakumulasikan, ini meyakinkan bahwasannya sudah 100% disalurkan oleh dana investor kepada masing-masing saham kandidat portofolio. Selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah hasil perhitungan dari return ekspektasi portofolio. Dari angka yang didapatkan, bahwasannya return yang diberikan dari portofolio yang telah kita bentuk yakni sebesar 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwasannya portofolio yang telah kita bentuk memberikan return ekspektasi atau keuntungan sebesar 2,5% per bulannya. Dan ini dapat dijelaskan pula, dapat diperbandingkan dengan resiko yang berinvestasi di saham individual. Jelas atau kita memiliki nilai yang lebih besar dari berinvestasi dari saham individual. Daripada berinvestasi di saham individual, lebih baik kita membuat portofolio karena ekspektasi portofolio atau return ekspektasi yang dihasilkan jauh lebih besar. Berikutnya yang akan saya jelaskan yakni hasil kalkulasi dari risiko portofolio. Dari kalkulasi tersebut, mendapatkan risiko dari portofolio yang kita bentuk ialah 0,3% saja. Jelas risiko ini lebih kecil daripada risiko kita berinvestasi daripada saham individual, serta berinvestasi pada aset bebas risiko atau aset risk free. Jadi dapat dikatakan juga hasil portofolio optimal tersebut memiliki risiko yang cukup rendah. Dan juga dari varian harga saham tersebut, dari varian itu dapat dijelaskan bahwasannya resiko dari varian setiap saham sangatlah besar sebesar 5,6%. Terakhir yang akan saya bahas ialah simpulan. Dari penelitian ini terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, diperoleh 3 saham atau entitas penyusun portofolio optimal ialah ANTM atau Aneka Tambang, BBCA Bank atau Bank Sentral Asia, dan BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, serta pengalokasian dana kepada tiap-tiap saham tersebut yakni BBCA sebesar 57,2%, Antam sebesar 39,08%, dan BBRI sebesar 3,7%. Yang kedua, keuntungan harapan atau ekspektasi return dengan penyusunan portofolio optimal memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan pasar serta keuntungan investasi bebas risiko atau aset free risk. Selain itu, risiko yang diperoleh dengan menyusun portofolio lebih rendah apabila disandingkan dengan risiko berinvestasi pada saham individual. Demikianlah presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.